Zat atau materi merupakan sebuah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi atau zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal berupa unsur dan senyawa. Dan campuran berupa campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen berupa koloid dan suspensi. Wujud fisik suatu materi terdiri dari padat, cair dan gas. 1. Wujud padat. Wujud padat tidak bisa dimampatkan dikarenakan susunan molekulnya sudah sangat rapat dan tidak terdapat rongga udara. Pada wujud padat tidak mempunyai sifat fluida, artinya materi tidak dapat mengalir. Namun volume materi bersifat permanen atau tidak berubah-ubah. 2. Wujud cair. Wujud cair sukar dimampatkan karena susunan molekulnya sudah rapat dan tidak terdapat rongga udara. Wujud cair bersifat fluida karena dapat dialirkan dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Dan volume zat cair tidak berubah volumenya, namun bentuknya bisa berubah menyesuaikan dengan wadah tempatnya. 3. Wujud gas. Wujud gas bisa dimampatkan karena jarak antar partikel berjauhan dan wujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Wujud gas bersifat fluida karena dalam ruangan dapat mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan lebih rendah. Setiap materi atau zat memiliki sifat tertentu yang khas, yang memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. 1. Sifat fisika. Sifat fisika suatu materi dapat dilihat dan diukur secara langsung. Setiap materi memiliki sifat fisis yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan besaran. Sifat tersebut dihasilkan oleh perubahan fisika dan perubahan yang terjadi bersifat sementara atau tidak kekal. Contohnya adalah air. Air yang dipanaskan sampai mendidih maka akan terjadi perubahan wujud dari air ke uap. Jika uap diembunkan maka terbentuk lagi menjadi air. 2. Sifat kimia. Sifat kimia berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Untuk mengukur dan mengamati sifat kimia hanya dapat dilakukan melalui reaksi. Contoh sifat kimia adalah gas hidrogen, dapat berubah menjadi air jika direaksikan dengan gas oksigen. Setelah gas hidrogen dan gas oksigen bereaksi, dihasilkan zat baru, yaitu air yang sifatnya berbeda dengan sifat zat pembentuknya. Contoh lain yakni mudah terbakar, membusuk dan korosif. Perubahan zat. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat dikembalikan ke wujud semula atau bersifat reversibel. Beberapa contoh perubahan fisika adalah 1. Perubahan wujud. Perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu melalui proses pemanasan atau pendinginan. Contohnya adalah sebuah zat cair jika dipanaskan akan menjadi gas disebut sebagai proses penguapan atau evaporasi. Contohnya gas uap. Wujud gas jika mengalami perubahan suhu akan menjadi zat padat disebut proses deposisi. Contohnya adalah jelaga pada cerobong asap. Zat padat jika dipanaskan akan menjadi zat cair disebut sebagai proses peleburan atau mencair. Dan sebaliknya, zat cair jika didinginkan akan menjadi zat padat disebut sebagai proses pembekuan. Contohnya es batu. Zat padat jika mengalami perubahan suhu atau pemanasan akan menjadi gas disebut proses penyubliman, contohnya kapur barus atau kamper. Dan gas jika mengalami pendinginan akan menjadi zat cair disebut proses pengembunan atau kondensasi. Contohnya air embun. 2. Perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan bentuk dikarenakan pengaruh suhu atau tekanan lain, contohnya adalah pemuaian, penggilingan atau tumbukan, dan pemotongan. 3. Pelarutan. Pelarutan adalah proses pencampuran antara zat terlarut atau disebut salut, dengan zat pelarut atau disebut solvent. Sehingga menghasilkan larutan rata atau bersifat homogen. Dan larutan tersebut dapat dikembalikan ke bentuk semula atau bersifat reversibel,
melalui proses destilasi atau penyulingan. 4. Ekstraksi. Ekstraksi adalah pengeluaran senyawa-senyawa analit dengan menggunakan media pelarut. Demikian 4 contoh perubahan fisika. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk zat semula, atau bersifat irreversibel. Ciri-ciri yang menyertai terjadinya reaksi kimia, yaitu, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, timbulnya gas dan terbentuknya endapan. Dan perubahan kimia bersifat kekal. Beberapa contoh perubahan kimia adalah 1. Pembakaran. Pembakaran adalah suatu reaksi kimia pada zat mudah terbakar dengan suatu oksidan dan menghasilkan panas. 2. Perkaratan atau korosi adalah proses pada saat proses oksidasi, logam bereaksi dengan oksigen, air atau zat asam. 3. Perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik, seperti lumut, bakteri atau jamur, contohnya adalah proses fotosintesis, proses peragian, proses pembusukan dan proses pelapukan. Demikian 3